Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya Dr. Haji Kusnadi MPD selaku dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau izinkan menyampaikan tausiah Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu yang singkat kira-kira 7 menit ini saya menyampaikan satu uraian berjudul puasa Ramadan merupakan kado teristimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam sejarah diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah, atau tepatnya 18 bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, seperti yang dalam muqaddimah tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada kaum-kaum terdahulu dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat kita terjemahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Nah, puasa yang sekarang sedang sama-sama dilaksanakan oleh kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru dunia merupakan satu kado istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sebagai kado istimewa, memang di dalamnya terdapat berbagai kemuliaan yang memang itu terkhusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ibadah lanjutan atas kaum-kaum terdahulu, kita tahu bahwa jumlah nabi itu sekitar 124.000, sedangkan jumlah rasul itu ada 313 orang, tapi yang wajib diketahui itu ada 25 nabi dan rasul. Nah, kepada mereka berdasarkan ayat Quran tadi telah diwajibkan juga menjalankan ibadah puasa. Maka puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sudah merupakan bentuk yang disempurnakan sedemikian rupa, yang di dalamnya syarat dengan keutamaan-keutamaan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi, kalaulah umatku mengetahui kelebihan dan keutamaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya akan meminta semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi menggariskan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari ibadah puasa Ramadan adalah takwa. Satu predikat yang tentunya teramat mulia dan teramat luar biasa, maka ini sebagai kado buat umat Islam. Tentunya bukan hanya karena
capaian yang ingin dicapai, tetapi juga puasa mengandung hikmah-hikmah lainnya, baik itu dalam rangka membangun kecerdasan yang multidimensional. Ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan religius, dan juga ada kecerdasan intelijensia. Nah, puasa juga istimewa ibadahnya. Oleh karena nilainya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibanding dengan ibadah yang dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Demikian pun amal-amal kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah berikan nilai seperti nilai ibadah yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena saking mulianya, saking banyaknya keistimewaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, maka tadi saya katakan ini adalah kado istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bagaimana kita memperoleh kado istimewa itu. Baik itu caranya maupun syaratnya. Syarat di dalam Al-Quran tadi jelas dijelaskan bahwa orang yang diseru untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Karena untuk mencapai kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan bahwa seseorang itu punya kemampuan secara fisik dalam arti sehat, atau karena orang itu punya bekal material untuk berpuasa, atau karena orang itu memiliki katakan pendidikan tinggi, tetapi adalah harus iman. Karena itu maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi untuk diampuni dosa-dosanya, mencapai kemuliaan dengan iman. Karena tanpa iman, hanya mengandalkan rasio, mengandalkan tenaga, kita tidak akan mampu. Saya ambil contoh yang kecil saja. Di dunia ini, pekerjaan yang paling berat itu hanya ada dua. Pertama, meninggalkan yang sudah biasa, apalagi sudah tarafnya taraf jatuk, gitu ya. Yang kedua adalah membiasakan yang belum biasa. Saya setahu sampai sekarang ya, yang bisa menghentikan kebiasaan orang merokok itu hanya puasa. Ya. Jadi orang yang sudah terbiasa merokok ditakut-takuti bahwa wah, ini akibat merokok itu nanti paru-parunya itu bisa bernanah sebagainya. Tetap merokok. Tapi hebatnya puasa itu bisa menghentikan kebiasaan puasa. Padahal ini sudah kebiasaan itu. Kalau secara logika kan ngapain sih orang merokok itu gak cuma nggak menyehatkan, tapi hanya dengan puasa orang bisa berhenti. Mana ada orang yang puasanya dilandasi dengan iman, dengan ilmu, lalu berani melanggar aturan ini. Nah, oleh karena itu maka ya modalnya adalah beriman. Ya, maka puasa harus dilandasi dengan iman. Ada satu riwayat ya, seorang syekh yang ikut sholat tarawih berjamaah di negeri Mesir sana. Lalu satu malamnya itu harus menamatkan setengah atau 15 juz gitu. Bisa kita bayangkan 15 juz itu berapa jam lah gitu. Lalu ada seorang anak muda yang kala itu coba menunaikan sholat berjamaah bersama. Ternyata tidak sanggup ketika coba ditanyakan kepada yang sebelahnya, yang konon dari sisi fisik dan umur sudah lebih tua. Kenapa Tuan bisa tegar sampai selesai sholat tarawihnya? Dia jawab,
Ya kalau kamu merasa berat tidak kuat karena kamu dengan tenaga dan otot. Saya kuat mai segar itu karena dengan iman. Jadi banyak hal ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang memang hanya bisa diandalkan atau bisa dia lakukan untuk memperoleh keistimewaan itu adalah dengan iman. Itu modalnya, ya. Oleh karena itu maka pada kesempatan yang berbahagia ini dalam waktu singkat ini, marilah kita perkuat iman kita untuk meyakini, percaya bahwa puasa sebagai satu kado istimewa teruntuk kita sebagai kaum muslimin. Yang kedua, di samping Allah berikan modalnya, Allah berikan juga teknisnya. Ya, bagaimana caranya? Nah, inilah yang kemudian ya ada di dalam rukun puasa. Rukun puasa itu hanya ada dua. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah, nah ini yang berat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau mau istimewa lagi adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa dan ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan pahala puasa itu sendiri. Nah, yang pertama niat, ya. Kalau niat, saya pikir itu kan sebentar ya, melafazkan misalnya nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Tapi yang lama sejak terbit fajar sampai terbenam matahari adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja di antaranya? Pertama, makan dan minum. Para hadirin rahimakumullah. Orang tidak makan tetapi memang tidak ada yang dimakan, itu tidak berat. Ya. Yang ada paling bagaimana menahan rasa lapar dan dahaga. Tapi orang berpuasa adalah menahan ketika ada yang mau dimakan. Bahkan banyak yang mau dimakan. Nah, inilah mengandung hikmah yang luar biasa. Yang itu hanya bisa dibekali dengan berbekal iman. Kenapa? Ya puasa kan salah satu ibadah yang sifatnya. Kita lapar, tidak kepingin kita oleh orang, masuk aja ke kamar, makan minum siapa yang tahu. Tetapi bahwa ya puasa sebagai kado istimewa yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menahan tidak makan ketika makan itu ada. Hikmah ini ternyata tidak hanya sampai di sini, tidak hanya membangun kecerdasan sosial, tetapi juga ada dimensi kesehatan. Tahun 1993 saya membaca sebuah artikel yang kaitannya dengan hadis Nabi summu tasihhu. Lalu di sana sang dokter mengkaitkan antara puasa Ramadan dan kesehatan. Ya, khususnya bagi orang yang penderita emah. Tetapi bahwa hadis Nabi perintah summu tasihhu, puasalah supaya kamu sehat. Lalu saya coba baca artikel itu. Rupanya ya, orang yang punya emah, jika dia lakukan itu puasa dengan iman dan ilmu, itu bisa sembuh. Jadi logikanya begini, bahwa seluruh kegiatan kita manusia ini ditentukan itu oleh otak kita. Jadi pengendalinya otak kita itu. Jadi kalau kita misalnya tersentuh oleh api, lalu refleks terasa panas, itu kan memang sensornya otaknya otak panas lah. Ya. Nah, bagaimana bagi orang yang berpuasa sedang dia punya punya penyakit emah, lalu kok bisa sembuh, bahkan bisa sembuh rupanya. Ya, tadi saya sambung. Ketika seorang berpuasa itu niat, ya, melafazkan nawaitu shoma ghadi dan seterusnya, itu sedang terjadi transaksi, ya, di mana otak itu sedang mendesain, sedang ibaratnya sedang mengingatkan, ya, wahai faal tubuh, ya, yang besok di siang hari, ya, secara
ilmu biologi, ketika kemudian perut kita itu kosong, lalu kemudian pencernaan tetap bekerja, maka pasti yang akan digiling adalah usus. Ketika kosong bagi orang mah, ya, lalu kemudian keluar pula zat asam, itulah rasa di pedih itu muncul. Tapi bagi seorang berpuasa tidak. Jadi ketika niat malamnya itu, otak ngomong, wahai faal tubuh, wahai tukang giling besok, tuanmu itu besok, itu puasa. Tidak ada makanan yang masuk, maka tidak ada bahan yang digiling. Besok kamu free, jangan bekerja. Nah, itu bedanya. Ya. Oleh karena itu, jadi niat ini memegang peran yang sangat penting. Maka bagi orang yang berpuasa, Nabi mengatakan, posisi niat itu begini dikatakan, wa man lam yujmi'is siyama. Nah, ini barang siapa yang tidak berniat, ya, sebelum fajar, maka fala siyamalah. Ya, maka niat itu menjadi rukun yang pertama. Nah, oleh karena itu maka melalui kesempatan ini jangan lupa niat. Niat bukan hanya sebagai satu iktikad, sebagai satu rukun, tetapi juga ternyata ada kaitannya ini ya dengan sabda Nabi, summu tasihu. Oleh karena itu maka kemuliaan bulan suci Ramadan sebagai hadiah terindah, teristimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari sama-sama kita gapai, mari sama-sama kita capek untuk memperoleh predikat seperti dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita semua dengan ibadah puasa ini memperoleh satu predikat istimewa, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian sebagai pengingat bagi saya sendiri khususnya dan untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.